Ya, salam satu hobi, kreator digital, salam interaksi. Ya, para sahabat-sahabat semua, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kreator pemula lainnya, termasuk saya ya. Saya juga belum senior ini, belum suhu bilang, tapi hanya pemula. Tapi kita coba kupas ini. Nanti kita akan kupas di video ini. Nah, jadi beberapa pertanyaan mereka itu yang pertama. Pertanyaan mereka yang pertama itu gimana apa like dengan komen itu berpengaruh ke jangkauan. Gitu. Ketika mereka mengupload video, like komen itu, interaksi like komen itu berpengaruh tidak di jangkauan. Nah, coba kita kupas. Kalau menurut saya, like komen itu tidak berpengaruh. Tergantung dari video kita. Kalau video kita itu jangkauan luas dan itu direkomendasikan oleh teman-teman Meta, dia bisa luas, dia punya jangkauan, tidak masalah. Jadi dia tidak berpengaruh dengan interaksi persoalan like dan komen. Tapi lebih bagus juga ada like dan komen. Jadi itu pemahaman saya. Jadi kalau untuk persoalan like komen itu tidak berpengaruh di jangkauan. Karena kita juga jangkauan itu kan dihitung pada saat kalau kita telah monetisasi pasti dihitung jangkauannya. Jadi jangan terlalu sibuk-sibuk kita punya jari terlalu capek dengan menjawab pertanyaan atau komen dari teman-teman. Kelar saja, yang penting kita lihat videonya bisa terjangkau luas atau duolo, langsung saja dikirim. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari teman-teman kreator pemula lain. Pertanyaan yang kedua terkait masalah apa kita punya konten itu kita bisa libatkan anak-anak atau kita punya anak. Ya, itu juga salah satu. Apa tidak kena pelanggaran atau gimana? Atau penalti, kena penalti. Ya, kalau menurut saya, kalau untuk masalah anak-anak itu tidak masalah. Tidak masalah kita libatkan dalam hal konten kita. Seperti itu. Jadi yang penting mematuhi kebijakan dari Facebook seperti itu. Dia harus ada kebijakan komunitas Facebook kita perlihatkan. Jadi contoh, anak-anak bisa kita libatkan, tapi jangan sampai dia tidak memakai baju. Dia harus lengkap, dia punya baju. Karena kena di pornografi ataulah apa di mana. Begitu juga jangan sampai anak-anak ini kena benturan atau kena di mana ya, pemukulan di mana. Jadi nanti di situ kan kriminalisasi anak seperti itu. Makanya harus hati-hati. Bisa kita libatkan anak-anak, tetapi harus sesuai dengan kebijakan dari pihak Facebook seperti itu. Ya, jadi itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari teman-teman kreator lain, persoalan apa di FB itu bisa kita mempromosikan produk atau ada iklan terkait mempromosikan produk seperti itu. Ya, jawaban saya itu bisa dan malah lebih bagus kita promosikan produk. Ya, jadi apa yang kita promosikan, dan inilah kesempatan di FB. Jadi apa saja yang bisa kita promosikan di FB. Nah, mau apapun dia, ya. Dan inilah kesempatan karena di sini kan edukasi, di sini kan nantinya mempromosikan diri. Ada beberapa konten sebelumnya saya sudah sampaikan. Ada beberapa konten yang teman-teman harus ketahui kan. Nah, jadi silakan kalau ada yang mempromosikan produk di EB Pro ini tidak masalah seperti itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir dari teman-teman
kreator lainnya. Pertanyaan terakhir itu, bagaimana kalau ketika kita kena pelanggaran? Nah, kalau kena pelanggaran, apa yang harus kita perbuat? Ya, jadi jawaban saya, kalau kita kena pelanggaran, teman-teman lihat, semua teman-teman punya konten dari awal sampai terakhir. Lihat apa dia kena pelanggaran tidak. Kalau kena pelanggaran langsung dihapus. Ya, semua harus dihapus. Jangan teman-teman pertahankan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu kalau apa bisa menggunakan musik. Nah, kalau menggunakan musik, menurut saya bisa. Menurut bisa. Cuman yang penting lihat dulu kebijakan apa dia kena hak cipta tidak, seperti itu. Tapi menurut saya tidak usah lagi pakai musik kalau live seperti ini atau video seperti ini. Oke, mungkin itu penyampaian saya karena sudah ada panggilan azan. jadi kita sampaikan di sini. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya teman-teman harus konsisten dan tetap berkarya. Semoga apa menjadi harapan dari teman-teman di media sosial jadi konten kreator ini bisa tercapai. Oke, terima kasih dari saya. Wassalam.